المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari jelang maghrib ini Allah masih berikan kesehatan dan kesempatan sehingga dengan kedua nikmat tersebut mudah kita melaksanakan kebaikan yang tentunya adalah sebab diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ini merupakan tanda kita dipilih senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka dia diberikan mudah untuk memahami ilmu agama. Tentunya ilmu agama tidak begitu saja kita dapatkan bangun tidur. Tentunya dia harus mencari ke tempat-tempat yang di situ ada pembahasan tentang ilmu agama. Maka ketika seseorang mau menuju majelis ilmu, berarti dia termasuk dalam bagian hadis ini yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang punya kebaikan. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Dan hadirnya kita ini juga merupakan tanda kita menyiapkan waktu. Dan ketika orang menyiapkan waktu untuk Allah, untuk ibadah, maka banyak hal yang Allah akan berikan kepadanya. Masih ingat hadisnya? Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan wa fi riwayatin asuddu faqrak. Ya. Wahai anak manusia keturunan Adam, tafarragh li'ibadati, siapkan waktumu untuk ibadah. Jadi ibadah itu disiapin waktunya. Bukan ketika kosong, ketika nggak ada kerjaan ngaji. Kalau begini nggak disiapin, nanti pas lagi rutinitas ya, hilang. Tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan wa yadaika rizqan. Wahai hambaku, siapkan waktu untuk ibadah kepadaku, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa kepuasan, kekayaan. Jadi nggak merasa kekurangan. Wa amla yadaika rizqan, kedua tanganmu akan aku penuhi dengan rezeki yang oleh kebanyakan orang bimbang untuk mencarinya, tapi bagi orang yang menyiapkan waktu untuk ibadah, Allah kasih kemudahan rezeki. Jadi jangan sangka ketika orang itu meninggalkan waktu dan tempat untuk melakukan kebaikan, dia bakal dapat kemudahan urusan dunia. Justru sebaliknya. Ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Allah berfirman kepada dunia ini, wahai dunia, bantulah, layanilah orang-orang yang hidupnya habis waktunya untuk aku. Wastakhdimi, dan perbudaklah orang-orang man khadamaki, orang yang hidupnya habisnya untuk mencari kamu dunia. Itu sudah Allah firmankan untuk dunia. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita termasuk bagian tersebut. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, masih dalam kitab
Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Al-Faqih Al-Allamah Ahmad Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maribari Asy-Syafi'i. Pembahasan kita tentang hal-hal yang diharamkan untuk kaum laki-laki ya. Pada pertemuan sebelumnya adalah tasyabbuh bin nisa, berpakaian sutra, memakai emas dan perak. Kita lanjut. Wa hukiya 'anil Qutb Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bih. Diceritakan dari Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi tingkat tinggi kewaliannya. Satu saat annahu atisha atasa ya'tishu, bahwasanya beliau haus fi ba'di siyahatihi, di dalam perjalanannya, dalam perkelanaan rohani. Fara'a ina'an min fiddatin mu'allaqan fis sama. Jadi ketika lagi haus-hausnya dalam perjalanan ya, haus, yang namanya wali kan bisa saja dapat karomah, minta hujan langsung tiba-tiba hujan, bisa ya, Allah kabulkan. Nah ini ketika beliau haus, fara'a ina'an min fiddah, tiba-tiba melihat satu wadah gitu ya, min fiddatin, yang terbuat dari perak, mu'allaqan fis sama, gelantungan turun dari langit ya, gelantungan fis sama, lalu menghampiri kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bayangin itu. Fa'adla alaihi fi sahabatin, lalu turun ya, menjulur ya di sebuah awan. Wa sami'a sautan dakhilaha, didengar suara di awan tersebut. Jadi semacam ada awan turun gitu ya. Lalu dalam awan itu ada semacam suara, dibilang apa? Ishrab ya Abdul Qadir, minumlah wahai Abdul Qadir. Qad abahna laka al-muharramat wa asqatna 'anka al-wajibat. Sungguh telah kami bolehkan kepadamu hal-hal yang diharamkan, dan telah kami gugurkan darimu kewajiban-kewajiban. Karena kamu sudah mencapai derajat wali ya, maka segala sesuatu yang selama ini kami haramkan kepadamu, kami bolehkan sekarang. Sesuatu yang kami wajibkan kepadamu sekarang menjadi boleh, tidak wajib lagi. Sholat udah nggak wajib, puasa udah nggak wajib, jadi kamu udah bebas. Gimana kalau begitu? Ya santri, kamu udah hafal kitab ini ya, udah sholat, udah cakep, udah sekarang kamu tidak lagi wajib ya. Tinggal kamu hidup bebas, melanglang buana, apapun yang kamu lakukan terserah kamu. Kamu sudah makam wali, kucluk. Apa-apa udah boleh aja. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tidak tertipu dengan ucapan setan ini. Kenapa ketahuan ucapan setan? Pertama, abahna lakal muharramat, kami halalkan, kamu bolehkan kepadamu sesuatu yang selama ini diharamkan. Syekh Abdul Qadir Jilani paham ilmu syariat, ilmu agama, fikihnya ya. Makanya orang nggak bisa mau jadi wali kalau dia nggak ngerti ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih halal haramnya. Bahaya. Ngaku-ngaku kasyaf, ngaku-ngaku melihat hal-hal yang gaib, bahaya.
Wa qala radhiyallahu an, lalu apa jawab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa nafa'ana bih? Ijtanibna ya mal'un, menyingkirlah kamu dari kami ya mal'un, wahai orang yang sudah dilaknat. Ini siapa? Iblis. Lastu akrama 'ala Allah min nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bukanlah orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yaf'al lahu syai'. Fa innahu, bahwasanya Allah tidak memperlakukan sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW zalika, dari yang demikian itu. Jadi Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang haram kepada Nabi. Allah tidak pernah menjatuhkan kewajiban kepada Nabi, bahkan menambah kewajiban kepada Nabi. Iya. Nabi sholat malam wajib, ya. Kalau kita enggak. Puasanya Nabi wisal, nyambung. Nah, lebih berat Nabi, enggak lebih ringan Nabi, ya. Jadi kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ini pasti godaan syaitan. Ya, sejak saat itu, setelah diucapkan itu, hilanglah si syaitan dengan godaannya tadi. Jadi dilihat ada perak di situ. Perak itu hukumnya haram sebagai hiasan, dipakai untuk perabotan bagi laki-laki, haram. Tanbihat, beberapa yang harus diketahui penting, ya. Kesimpulan lah ini, ya, kesimpulan yang penting. Ahaduha annahu yuhramu 'ala ar-rajuli istimalul harir wa ma aktsaruhu wazanan minhu wala zuhura. La zuhura. Keharaman seseorang untuk keharaman bagi laki-laki memakai sutra itu bagaimana? Apakah asal ada sutra haram atau bagaimana? Maka dikatakan haram atas laki-laki itu apa? Yahrumu 'alal rajuli isti'malul harir, menggunakan sutra, wa ma aktsaruhu wazanan minhu la zuhuran, dan apa-apa yang lebih banyak timbangannya, ukurannya. La zuhura bukan yang tampilan ada sutranya haram, enggak. Jadi dilihat lebih banyak mana nih sutranya ketimbang katunnya dengan benang yang lainnya. Walau bittikhazi bitanatan wa biftirashihi bila hailin aw ittikhazahu sitran wa kaza tazyinul buyut wal masajid. Ya, sekalipun dijadikan bantal itu nggak boleh juga. Dijadikan sitran, hordeng tanpa ada alas langsung, jadi jadiin bantal, dijadikan kasur, dijadikan spray, itu nggak boleh. Kasur sutra tadi, atau dijadikan sitran, wah, sang orang kaya dijadiin sutra, dijadiin hordeng kan saya nggak pakai, cuma taruh aja situ, nggak boleh juga, ya. Atau dijadiin bantal, dijadikan spray gitu, ya, yang langsung bersentuhan kulit dengan itu disebut haram. Wa bila hailin, bila tanpa penghalang. Wa kaza tazyinul buyuti wal masajid, begitu juga haram menghiasi rumah-rumah dan masjid-masjid bihi dengan sutra. Aw bisuratin wa bighairihima makruhun, atau gambar, wa bighairihima, dan selainnya. Makruh, dimakruhkan. Wakal harir, seperti sutra al-muzaffar wal mu'assafar.
Far'un law lam yajidir rajulu illa sawba haririn, kalau seandainya tidak menemukan seseorang kecuali baju sutra, lazimat hussalatu fihi. Seandainya nih, seandainya namanya seandainya, pikir itu begitu, seandainya nggak ada pakaian kecuali sutra. Kayak banget orang nih, saking kayaknya nih nggak ada pakaian biasa, cuma sutra semua. Sementara pakaian katun nggak ada. Baru tahu hukumnya saat itu tuh. Bagaimana nih? Apakah dibukai semuanya? Wajib dia pakai itu untuk sholat aja. Lazimat hussalatu fi, dia wajib pakai itu. Terus setelah di luar sholat gimana? Apa dibuka semuanya gitu di kamar nungguin pakaian katun yang lain? Qala al-Isnawi yalzamu qat'u ma zada min al-harir ala qadri al-awrah illam yanqus aktsara min ujrati thawb. Maka wajib atasnya memotong, menggunting apa yang lebih, ya, minal harir, yang dipotong itu sutranya, ala qadril aurah, atas sekedar menutupi aurat. Jadi ini kalau punya pakaian 2 meter bahannya, yang dipakai boleh pakai adalah hanya kalau semeter kayaknya udah ketutup umpamanya ya, dari pusar sampai dengkul. Nah itu aja tuh yang jadi dia buka badan, gunting semuanya ya, sepakai kira-kira menutupi aurat badannya. Yang kakinya badan enggak, saking karena diharam maka itu. Nah ini qadr darurah saja, sebatas yang diperlukan saja pakai sutranya. Illam yanqus aksar min ujratis saub, apabila tidak kurang dari pahala dari upah pakaian tersebut. Allahu a'lam apa maksudnya. Wa yuqaddamu thawbul mutanajjis, bahkan kalau seandainya dia punya baju tapi kena najis, lebih dahulukan itu pakai itu aja, jangan pakai yang sutra. Alal harir, daripada harus pakai kain sutra. Fi satral aurah, pada urusan menutup aurat. Fi ghairi shalah, di luar salat. Wa yahrumu inzalu sawbi au izaruhu an ka'baihi biqasil khayala wa illa kuriha. Dan haram menurunkan pakaian, nah ini lain, di luar apa namanya sutra ya. Bahasan tadi sutra selesai. Udah orang kaya banget ini, orang nggak punya pakaian lain kecuali sutra. Masya Allah ya. Wa yahrumu, dan haram apa inzalu saubihi, menurunkan pakaian, au izaruhu, atau sarung. Pakaian itu maksudnya celana, sarung, an ka'baihi, dari 2 mata kaki. Jadi haram pakai celana, pakai sarung sampai menutupi kedua mata kaki. Kapan haramnya? Biqasdil khuyala, dengan tujuan sombong. Makanya tuh ada teman-teman kalau pakai sarung, pakai apa namanya celana disingkrangin, dipotong, saking takutnya motongnya di bawah dengkul sedikit, sampai berjengkal-jengkal dia potongnya, jadi setengah tiang, ibarat kata. Sarung apa, celana setengah tiang, celana sontok, biasa orang pergi kerja tuh. Saking takut haramnya, ke kantor pun begitu. Lihat ada apa-apaan ini celana sampai sejengkal setengah dipotongnya. Daripada saya harus masuk neraka katanya, mendingan kagak masuk kantor. Allah. Kapan haramnya? Biqasdil khuyala, apabila dia maksudnya adalah untuk modis, untuk kesombongan. Jadi modis, ya, jadi model. Sekarang trennya celana di atas
mata kaki ngatung. Kalau nggak begitu kayaknya nggak keren. Judulnya keren. Nah, malah justru jadi naikinnya jadi bisa kena model begini nih. Jadi kalau mau ngangkat, kalau nurunin, ya, nggak boleh atas dasar sombong. Ngangkat juga, jangan sombong juga. Niatnya ngamalin sunnah. Wa illa jika tidak sombong gimana? Kuriha makruh. Jadi kalau pakai celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, hukumnya makruh kalau nggak sombong. Maksudnya apa? Ya bagusnya apa? Bagusnya diangkat dari mata kaki, jadi aman, nggak keseret-seret najis juga dan sebagainya. Tapi juga jangan mikirin ini mulu. Jadi setiap kali mau ngaji, setiap kali mau sholat, setiap kali ngeliatin mata kaki orang mulu. Oh ini sunnah, mata kaki sunnah, ini celana sunnah, ini sarung sunnah. Ya, jangan. Yang namanya sarung kadang-kadang dodoran atau apa, ya. Celana juga. Wah panjang, potong. Bagus juga, ya tukang jahit jadi ada kerjaan. Jadi nggak wajib ya harus motong-motongin celana ya. Makruh dipakainya kalau tidak niat sombong. Kalau niat sombong, yang jadi haram itu sombongnya itu. Sombongnya itu tuh yang jadi haram. Ibadah aja sombong jadi haram, sombongnya yang haram gitu. Karena sudah ngaji, ya pulang ngaji ngelihat orang kagak ngaji, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ngelihat orang begitu, itu sikapnya tuh yang sombong, itu yang dosanya, yang haramnya, bukan ngajinya. Wasaniha yang kedua, annahu yahrumu alaihi isti'malu huliyyin zahabin aw fiddatin illa khataman min fiddatin. Haram atas laki-laki menggunakan pakaian, menggunakan perhiasan zahabin, emas, au fiddatin atau perak, illa khataman min fiddah. Kalau khatim itu penutup, kalau khatam cincin. Kecuali khataman, cincin, min fiddatin dari perak. Jadi kalau berhias itu nggak boleh pakai emas dan perak, tapi kalau cincin di sini dibolehkan. Jadi untuk lingkarnya itu tuh boleh perak. Fayajuzu, maka boleh pakai cincin perak. Bal yusannu, bahkan sunahkan. Ini nih pakai cincin. Karena nggak biasa pakai cincin ribet ya. Ada orang suka pakai cincin, ada sampai 4 jari cincin semua. Ngomong begini-begini. Wa illam yahsul minhu syai'un bil arad anan nar. Wa yahrumu tamwihuhu bizahab, dan haram disepuh ya, dengan emas. Perak tapi disepuh emas. Wa illam yahsul minhu syai'un bil arad anan nar, sekalipun sepuhan itu tidak harus digarang, dipanggang di api, bukan alanar, bukan api neraka, jahanam, bukan itu. Sekalipun tidak dipanggang, tidak dipanaskan lewat api. Wa kadzalika ja'lu syai'in min zahabin dakhil fiddah allazi ghutiya binahwi billaurin safin. Begitu juga meletakkan sesuatu dari emas di dalam di dalam perak yang ditutupi dengan seumpama billaurin sofin, sesuatu yang murni, jadi emasnya nggak kelihatan. Apa tuh ya namanya, sepuh ya, dibungkus dengan sesuatu, intinya ada emasnya di situ. Wa yahrumu 'alal mukallaf, dan diharamkan kepada orang mukallaf walau imra'atan sekalipun wanita, isti'malun, menggunakan, isti'malu wa tazyinu bi'inain, memakai dan menghias
bi'ina dengan perabotan, pada perabotan. Jadi wanita pun haram juga memakai perabotan yang dari emas dan perak, berhias dengan perabotan ina ya, menghiasi perabotan dengan emas dan perak. Wanita haram memakai perabotan dengan perak ya, dan emas. Lain kalau hiasan yang dipakai, lain. Ini piringnya, bahkan dikatakan wa in saghura, sekalipun kecil jiddan banget. Wa mukhalatun, seperti apa tuh, tempat celak matanya itu. Wa mirwatin wa khallal, apa tempat-tempat kecil ya, tempat khallal tuh tusuk gigi, khallal yang buat nyela-nyela gigi, keren banget dari emasnya. Wa ma yukhraju minhu, dan apa-apa yang terbuat darinya. Waskhul uzun, wa ma yukhraju bihi waskhul uzun, sesuatu yang dikeluarkan dengannya kotoran kuping. Apa tuh? Cotton bud ya, cotton bud dari emas. Min zahabin aw fiddatin, dari emas dan perak haram. Wa kaza iqtina'uhu, begitu juga merawat, menjaganya atau membuatnya. Iqtina, memeliharanya. Nggak boleh ya, jual, jadiin emas batangan atau jadiin batu bata. Nah, batu batanya dipakai bukan buat bangun pondok. Wasalisuha, yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.